Jangan sampai nih mereka sakit terus sampai meninggal ya karena COVID mah kronis. Ya rutin minum ini sehari sekali. Selain buat fit, GERD-nya sembuh. Ada energi yang kita tambahkan di herba ini. Jadi ketika diminum itu khasiat energinya cepat terasa. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA Pengusaha, kali ini kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang lagi viral. Jadi di tahun 2021 kemarin ada sebuah produk yang sangat viral yaitu Habakov. Ini produknya sudah ada di depan saya ya Bapak Ibu ya. Saya tertarik banget nih untuk ketemu nih sama owner dari produk ini Habakov. Ini luar biasanya negara kita ini ya, produk-produk seperti ini sebetulnya memang harus sering banget dibuat oleh para pengusaha-pengusaha herbal di Indonesia ya. Kita menemukan momentumnya di tahun 2020 sebetulnya. Oke, saya datang ke Bapak Dr. Sulaiman. Ya, Ibu. Ya, beliau adalah couple-planner dengan Dr. Sofi. Iya, iya gitu. Ini saya pengen banget menceritakan tentang Habakov ini ya, karena banyak banget nih jadi pembicaraan. Jadi kalau teman-teman pernah ya merasakan di tahun 2021 kemarin, banyak saudara-saudara kita atau sahabat kita tiba-tiba masuk ke ruang ICU. Biasanya kalau masuk ke ruang ICU kan panik ya Pak ya? Betul. Panik dan tidak ingin kehilangan. Betul. Entah Takut itu banget. Pasangan hidupnya, entah itu sahabatnya, entah itu adik atau kakaknya, bahkan orang tuanya. Orang tuanya. Nah, biasanya keluarga akan mencarikan solusi. Ya. Nah, di akhir tahun 2020 saya dapat informasi bahwa kita bisa sedikit ya dibantu dengan adanya misalnya ya, salah satunya adalah Kistul Hindi. Karena Kistul Hindi itu dia begitu bagus banget ya memperbaiki saluran tenggorokan kita ini ya Pak ya. Nah, dan informasi itu akhirnya Bapak bagaimana? Bapak kan punya produk unggulan nih. Habakov ini gimana Pak ceritanya nih bisa memunculkan produk yang sebetulnya nanti saya akan cerita banyak ya. Ini luar biasa banget sebetulnya. Gimana Pak ceritanya? Ya. Habakov ini. Jadi Habakov ini kita sebenarnya pengen sejak awal pandemi itu. Wah, kita nih punya kawan banyak, saudara banyak, dari seller banyak. Jangan sampai nih mereka sakit terus sampai meninggal ya karena COVID kita gitu kan ya. Kehilangan customer. Iya, customer juga hilang yang sudah kita kehilangan reseller. Lah betul. Betul ya Pak ya. Jadi kepedulian itu yang menyebabkan ada loh kayaknya nih produk-produk seperti itu saya munculkan. Harus Pak. Bisa bikin gitu pengennya. Harus bikin. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya gandeng sama temen. Dari riset tuh sampai setahun. Oke, jadi ternyata butuh 1 tahun sebelum diluncurkan. Diluncurkannya kapan nih Pak Habakov? Itu Februari 2021. Nah, ini Februari 2021. Sebetulnya kan pengennya lebih cepat lagi dong ya sebenarnya. Iya. Cuma ternyata untuk bisa menghasilkan produk seperti ini butuh waktu sekitar hampir 12 bulan ya Pak ya. 12 bulan. Dan bagaimana Pak ketika pertama kali riset sampai akhirnya mengatakan ini sudah layak nih untuk dijual? Iya. Jadi kita trial dulu ya. Trial dari segi bahan, rasa, bagaimana. Kemudian dicobakan ke orang yang COVID beneran. Yang COVID. Kata, wow, formula ini nih pas nih. Dan rasanya juga nyaman. Rasanya nyaman ya Pak ya. Itu baru kita launching. Iya. Misalnya nih Pak, saya waktu itu juga saya pernah isoman ya Pak ya. Saya dikasih nih sama adik saya nih Kistul Hindi, terus probiotik, kan probiotik itu sebenarnya kan dari kulit jeruk ya Pak ya, yang difermentasi, ditambah dengan beberapa yang lain mungkin ya gitu ya. Itu waktu itu kan viral banget ya Pak ya. Isoman, pakailah 1 paket ini gitu kan ya Pak ya. Nah, tapi setelah ada Habakov, Bapak juga nih buat paket yang luar biasa nih Pak ya, gitu ya. Nah, ternyata langsung booming ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Pelan-pelan booming. Pelan-pelan bisa booming juga ya Pak ya. Terus gimana Pak sampai Bapak mendapatkan banyak sekali testimoni ternyata yang sembuh dari
COVID, bahkan yang sudah masuk ruang ICU ya Pak ya? Iya. Gimana ceritanya pertama kali Pak? Ya alhamdulillah sih, karena kan basic saya di kesehatan ya, Iya. jadi ngobrol kemudian dengan teman-teman yang kesehatan, dokter, ya. perawat. Perawat. Nah, akhirnya mereka yang merekomendasikan ke pasien. Oh gitu. Merekomendasikan. Pasien lagi panik di ruang ICU ya Pak ya, Iya. keluarganya dan lain sebagainya gitu ya. Ada panik, biaya mahal pula, bingung. Iya, Nah, iya, iya. Kan pasti pengen alternatif yang lebih hemat. Betul. Nah, ditawarkanlah Tabakov, masuk dan alhamdulillah kita bisa nyamain tuh dengan obat-obat yang mahal gitu ya. Iya, betul, betul. Iya, sebab kan kalau kita udah panik kan nggak mungkin jual rumah ya Pak ya. Nah, itu dia. Repot itu. Ntar sembuh, wah stres lagi. Iya, betul. Rumahnya hilang, belum tentu juga beneran sembuh juga Pak. Betul. Karena peluang untuk sembuhnya juga kecil mungkin ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah, bisa merasakan sih Pak, karena saya juga kena kemarin beberapa kali yang Delta itu ya Pak ya. Delta juga. Ya. Kena Delta satu kali, kena Omicron juga satu kali. Jadi S2. Iya, S2. Iya, oke Pak. Sebelumnya saya agak penasaran juga nih, bagaimana seorang Dokter Sulaiman yang kebetulan juga sudah dokternya spesialis saraf, kok pengen juga jadi pengusaha gitu loh Pak. Padahal kan jadi dokter saraf aja sekali kerja aja, udahlah gitu loh, kebutuhan sebulan 2 bulan mah terpenuhi lah gitu ya. Tapi kenapa Pak masih pengen jadi pengusaha? Ya ini memang menarik ya. Jadi kalau dokter itu memang kita bisa menolong orang tuh ya, menolong orang. Nah, cuman kelemahannya dia itu kalau pengen nolong orang banyak, dia harus menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Iya. Kan sehari kita cuma punya waktu 24 jam. Iya, benar. Paling saya tuh pernah ukur paling satu hari tuh ada 180 pasien, udah mentok tuh teller saya. 180 pasien? Iya, sanggup Pak? Sanggup, pernah ya. Itu gimana cara ngobatinnya Pak? Pagi sampai malam, jam 1 malam baru selesai. Oh, saya 1 malam ya. Nah, kalau mulai kepikiran juga, masa cuma segitu doang? Iya. Apa yang saya harus lakukan untuk bisa lebih banyak meluaskan manfaat gitu ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu ya. Iya Pak ya. Iya, insya Allah gitu. Semangatnya ya. Bener juga ya. Jadi memang kalau kita jadi dokter gitu kan nggak mungkin ya Pak kita nyuruh karyawan-karyawan kita juga ngikutin kita jadi dokter. Iya, jadi dokter kan nggak bisa juga. Mungkin, ya kan, harus sekolah lagi. Iya, jadi biaya sekolah ini lama lagi ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dengan bapaknya menjadi pengusaha, karyawannya direkrut, mereka bisa ada kerjaan. Iya. Akhirnya bisa mengatasi juga pengangguran ya Pak ya. Iya, reseller juga akhirnya bisa nih bantu orang. Iya. Jadi menolong orang untuk membantu orang. Iya. Jadi maklar kebaikan. Gitu. Iya, betul. Jadi motivasinya itu ya Pak ya. Iya. Maklar kebaikan. Nah, ini Bapak kan kompak banget nih sama Ibu nih ya. Iya. Saya dengar dulunya kan awal-awal 5 tahun yang lalu ya atau berapa tahun yang lalu awal-awalnya tuh. Kan jualan produk dalam bentuk pakaian, fashion ya, dunia fashion. Itu apakah Ibu suka beli-beli baju daripada beli baju dikasih aja gitu ya, posisi sebagai reseller atau gimana? Kenapa pilihan bisnisnya Ibu adalah fashion saat itu? Jadi background dari orang tua ya. Jadi orang tua itu memang suka jahit, bisa penjahit gitu ya. Gitu. Di samping juga sebagai guru gitu, jadi guru, tapi juga dulunya juga bantu penjahit gitu ya. Jadi juga. Nah kemudian ketika sudah berkeluarga nih, sudah berkeluarga, kayak mau beli baju karena saya yang banyak jarang beli baju itu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang lain jadi reseller itu karena suka beli. Iya. Kalau saya karena saya tahu bahan. Tahu bahan gitu. Jadi biasanya yang dibeli sama bapak itu bahan seperti ini dijahitin sendiri. Nah, karena saya tahu bahan itu sehingga ketika setelah menikah waktu mau membeli baju di sebuah toko gitu ya, kok begini harganya segini ya, karena saya tahu bahan gitu kan. Jadi wah mending berarti bagaimana caranya saya bisa dapat bahan yang bagus, jahitannya bagus tapi harganya ekonomis. Caranya adalah harus jualan gitu. Jadi jangan jualan gitu sih. Jadi kenapa memilih fashion, karena memang apa yang kita pakai
apa yang kita butuhkan. Iya, kalau sebelumnya kan ada Nibras ya. Beliau itu Bu Temi kan karena suka coret-coret desain. Jadi bikin baju buat keluarganya setiap bulan Ramadan. Jadi semua keluarga tuh pakai baju sama tuh, gitu kan, kayak sarimbit gitu ya Pak ya. Nah, tapi nggak pernah dikembangkan awal-awalnya karena kan suaminya masih jadi pengusaha yang lumayan ngetop juga waktu itu kan. Nah, tapi pada akhirnya karena bisnis itu berubah ya Pak ya, akhirnya Bu Temi lah yang betul-betul bisa mengembangkan usaha fashionnya. Berawal dari hobi gitu ya. Kalau Ibu berawal dari ngerti bahan. Ngerti bahan, kebutuhan sih. Nambah-nambah ya buat bantu suami ya. Karena pada saat itu suami masih dokter umum ya Pak ya? Iya, masih sekolah. Oh, masih sekolah spesialis. Jadi emang juga butuh ya tambahan ngirit. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu, suami istri walaupun dua-duanya dokter, tapi kalau pengen kuliah lagi spesialis kan butuh duit juga. Nah, akhirnya Ibu Sofi memberanikan diri, udahlah kita ambil posisi reseller ya. Reseller. Nah, ini duit berarti Bapak jadi spesialisnya berkat reseller Pak. Kira-kira gitu ya Pak? Iya, kita kolaborasi sambil praktek juga. Iya. Tapi pada akhirnya ketika Bapak sudah jadi dokter spesialis, Ibu juga jadi dokter, tapi nggak di ini Bu, nggak diseriusin, apa maksudnya? Seriusin baju. Seriusin baju ya. Jadi dokter nggak diseriusin ya, nggak dipraktekin ya. Praktek aja waktu itu, praktek 4 tahun ya waktu itu. 4 tahun. Sampai 2013. Sempat 4 tahun. Tapi karena asik nih jualan di sini, jadi lebih enak dagang ya ternyata. Jadi kebutuhan juga sih. Jadi anak-anak nggak ada yang nge-backup. Kalau dipaksain jadi dokter juga, berarti kan anak-anaknya keluar rumah gitu. Karena kalau bikin rumah sakit di rumah kan belum mampu. Nah, itu repot itu. Iya, betul. Jadi ya udah akhirnya Ibu mengalah ya Pak ya. Ibu di rumah, yang penting anak-anak terawat dengan baik. Betul. Awalnya gitu ya. Natural banget sih sebenarnya. Semua orang begitu Pak. Iya, kira-kira gitu semua. Mungkin semuanya jadi star ya Pak. Iya, betul. Suami jadi star di rumah sakit, kalau dia terkenal ya kan, semua orang kenal sama dia. Kemudian si Ibu juga harus kerja di rumah sakit juga kan, nggak mungkin dua-duanya jadi star ya Pak. Anaknya kasihan nanti. Iya, betul. Akhirnya lebih memilih untuk yang di rumah. Nah, tapi kan awal-awal Bu, ketika di rumah saja merasa ini nggak sih kayak ada rasa downgrade gitu loh Bu. Insecure gitu ya. Oh iya, udah dokter tapi kok di rumah ya. Gitu, ya kan? Apalagi dari keluarga, mungkin ada yang kamu tuh sebenarnya udah sekolah tinggi-tinggi gitu. Iya, gitu, udah sekolah tinggi-tinggi, dapetinnya susah banget itu gelar dokter gitu. Ya, awalnya sih memang awalnya kayak lihat teman-teman kok pada sekolah lagi gitu ya, spesialis, saya enggak gitu kan. Cuman saya sih suka ngambil positifnya aja, ngambil positifnya aja. Insya Allah ini juga yang terbaik juga buat saya gitu kan. Jadi harus istilahnya karena pada prinsipnya jadi ibu rumah tangga juga kan butuh ilmu kedokteran. Betul. Ya, betul kan ya Bu ya. Tapi kalau anaknya ibu lagi panas atau lagi bagaimana, kalau orangnya nggak punya katakanlah pendidikan yang memadai kan bisa panik dan lain sebagainya. Tapi kan kalau dokter Sofi kan udah tahu lah solusinya seperti apa. Ya lumayan lah ilmunya bisa dimanfaatkan. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama tetangga rumah yang sama-sama ibu rumah tangga, pastinya Bu Sofi ini jadi referensi ya. Kalau tanya sama Bu Dokter Sofi, dia tiap hari ada di rumah kok katanya. Bahkan biasanya sih kalau reseller itu kalau transaksi memang sama admin gitu ya. Tapi kalau sama saya itu konsultasi, Bu Dok, ini anak saya panas. Gitu ya. Jadi resellernya makin lengket. Jadi memang saya awalnya Pak kenal sama Pak Dokter Sulaiman sama Ibu Sofi ini memang karena jago banget yang namanya memanage perasaan atau hatinya para reseller. Bisa jadi role model lah kalau untuk memanage reseller. Kita bisa belajar dari seorang Dokter Sulaiman dan Ibu Sofi. Sampai saya dulu belajar sama Bapak ya, pas kita lagi zoom ya Pak ya, awal-awal COVID ya, saya tanya sama Bapak, bagaimana sih Pak caranya tuh para reseller kok rempel terus gitu. Oh ternyata caranya salah satunya adalah harus tahu tanggal lahir mereka ya Pak ya. Jadi data tentang mereka kita harus tahu ya Pak ya. Nah itu sampai di manage ya Pak ya. Bangun kedekatan. Bangun kedekatan. Jadi kalau dia ulang tahun misalnya dikasih hadiah seneng dong. Iya kan, itu salah satu tips loh teman-teman ya. Jadi kalau Anda sudah punya 30 reseller,
terus dibina, ya, terus dibina. Jangan sampai ditanya tanggal ulang tahunnya nggak tahu, gitu kan ya. Misalnya reseller yang ulang tahun bulan Juni ada 2 orang, kasihlah hadiah, ya, walaupun nggak besar ya Pak ya, tapi membuat dia merasa aku berharga. Kemudian ketika dia dapat top penjualan juga dikasih penghargaan. Seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Kita banyak bisa belajar sebenarnya. Tapi kali ini kita membahas dulu tentang Habakkuk karena ini setelah jadi reseller bertahun-tahun, 10 tahun Bu. 10 tahun, kan duitnya udah banyak nih. Kalau kata orang mah udah passive income lah ya. Artinya bisa Bapak Ibu nih pergilah misalnya ke Singapura 2 bulan aja pasti jalan dong usahanya. Yang itu pasti jalan kan. Nah, tapi saya lihat Bapak Ibu ini setelah 10 tahun dengan bisnis fashion sebagai seorang reseller yang besar dengan karyawan yang juga sudah lumayan banyak, tapi tiba-tiba masih gitu kan pengen lebih eksis lagi nih jadi pengusahanya. Tiba-tiba meluncurkan produk Habakkuk gitu ya. Dan ternyata emang betul Pak, banyak sekali orang-orang yang di ruang ICU ya terbantu dengan adanya Habakkuk. Apa sih Pak ini resep andalan ramuan yang Bapak racik di sini tuh apa sih Pak? Boleh tahu dong Pak? Ya, insya Allah sih kita kan dulu waktu spesialis juga ini melakukan penelitian tentang Habatus Sauda. Lagi tesis ya Pak? Tesis, ya? 2013 tentang Habatus Sauda. Habatus Sauda, bahan yang bagus, kemudian cara ekstraksinya. Nah ini sangat berpengaruh. Nah, itu dikatakan kalau mengekstraksi Habatus Sauda itu harus komponen yang larut air dan larut minyak ini harus sama-sama dipakai. Jangan ada dibuang. Yang selama ini beredar di pasaran. Teknologi saat itu hanya yang ngambil larut minyak saja. Larut minyak. Yang larut air tidak. Dibuang. Iya. Akhirnya Bapak berpikir keras tuh. Dari tahun 2013, 2014, 2016. Harusnya disatuin nih gimana caranya gitu. Bagaimana caranya menemukan sebuah alat ya Pak ya, sebuah alat atau metode biar bisa menyatukan antara Habatus Sauda yang larut air dan larut minyak. Itu komponennya jangan ada yang dibuang. Jangan dibuang. Iya, ibaratnya kalau kita lagi bikin sebuah sebuah produk gitu kan, kita menganggap yang dibuang itu sampah ya Pak. Padahal yang sampah itulah juga yang berguna. Pengen bilang ke masyarakat itulah yang paling berguna. Gimana dua-duanya dipakai deh. Dipakai, gitu. Betul. Akhirnya ketemulah dengan teman di tahun 2019. Di tahun 2000 COVID awal berarti 2020. 2020 ya. Oh, baru terpikirkan lagi ya Pak ya. 2020. Waktu COVID itu. Iya, awal Maret Pak, bulan Maret. Maret 2020. Wah, COVID nih, kok proses sakitnya itu mirip dengan bacaan saya waktu Habatus Sauda itu. Berarti teori ini bisa dipakai nih. Kayak demam tinggi. Demam tinggi, kemudian imunnya itu berlebihan sampai ada sitokin storm, badai sitokin. Badai sitokin. Jadi ada kata-kata badai sitokin itu ya, yang kuncinya situ. Jadi ting gitu. Referensi 2013. Dulu ada produk yang bisa membantu yaitu Habatus Sauda. Cuma diapain dan harus pakai teman apa nih gitu. Habatus Sauda itu sebetulnya nama lainnya tuh kalau di kalangan orang-orang awam tuh jinten. Jinten hitam ya, bukan jinten dapur, beda. Jinten hitam. Gitu. Iya, tapi kan sebenarnya dari sejak lama kita sudah mendengar ya Pak ya. Betul. Pernah mengatakan bahwa salah satu obat ya yang obat segala penyakit kecuali kematian. Hadisnya ada tuh. Ada, itu kan ya Pak ya. Maka mungkin skripsi tesisnya ngambil dari situ ya Pak. Itu kan hadisnya ada, tapi kok di lapangan kok nggak sedahsyat di hadis nih. Apa yang salah? Ternyata di keilmuan ini ada yang belum diterapkan. Nah, kita pengen bagaimana hadis ini bukan disalahkan ya, tapi kita berusaha mengejar buktinya gimana sih biar berhasil. Kan gitu. Kalau di tempat lain ada istilahnya propolis ya Pak ya. Propolis kan juga ada hadisnya. Iya, propolis madu dia. Setelah itu kan ada 4 ya Pak, ada madu, ada propolis ya Pak ya. Dan ternyata akhirnya dapatlah propolis ya kan. Jadi ada beberapa negara yang memang bisa menghasilkan propolis ya Pak ya. Nah, Indonesia tuh sebenarnya kalau penduduknya besar sekali, ya akhirnya tinggal pakai aja deh propolis yang udah dibuat gitu kan. Nah, itu kan kalau propolis itu kan positioningnya adalah sebetulnya kalau menurut saya ya, setiap rumah
ya, itu membutuhkan 1 botol propolis. Ya, misalnya di setiap rumah tuh katakanlah ada yang kecelakaan kecil, infeksi. Ya kan? Biasanya kan pakai betadin ya Pak ya. Nah bisa juga pakai propolis. Ya Bisa kan? emang bisa pakai propolis tuh. Iya, gitu kan. Berarti kan positioningnya jelas tuh Pak ya. Iya. Ya. Nah kalau yang Habakov ini gimana nih Pak? Positioningnya yang Bapak inginkan di masyarakat Indonesia. Nah kalau Habakov ini untuk keseharian ya. Keseharian. Jadi 1 sendok aja ya Pak ya di pagi hari. 1 sendok makan, jadi 15 mili. Iya, sebelum sarapan atau sebelum sarapan? Sebelum ya. Iya. Jadi pada saat kita masih banyak air liurnya ini ya. Bangun tidur, iya, baru habis sholat. Tidur ya kan. Kan air liur masih ini nih Pak di bibir ya Pak ya. Iya. Itu bagusnya minum ini dulu Pak. Ya minum air dulu, baru minum ini ya Pak ya. Iya. Nah karena gini kan ada kadang-kadang ya, contohnya waktu saya pertama kali minum propolis Pak, itu salah minum. Jadi makan sarapannya dulu banyak, habis itu minum propolis. Oh iya. Jadi harusnya propolisnya dulu, baru sarapannya. Atau kalau makan siang, berarti makan siangnya jangan makan siang dulu, propolisnya dulu baru makan siang. Kalau terbalik malah gendut Pak. Oh iya. Itu maksudnya. Iya. Jadi kan kalau ini positioningnya pas lagi lapar-lapar nih perutnya Pak ya. Habis sholat subuh, boleh minum segelas air sama Habakov. Setelah itu terserah mau makan sarapannya roti mau pisang, mau apa terserah lah Pak ya. Gitu. Tapi itu sudah memberikan energi luar biasa ya Pak ya. Iya, jadi harapan kita kan yang mau kerja biar nggak loyo nih, kerjanya jadi fresh, fit. Nah, akhirnya bisa Pak, punya. Ini saya baca komposisinya ini luar biasa banget Pak ya. Kristul Hindi, ya, habatus sauda super solid ekstrak, madu pegagan, sarang semut, waduh, moringa, kurkuma, eleuterin palmifolia, ekstrak daun mint. Iya. Jadi rasanya enak dong ya Pak ya? Iya, rasanya nggak pahit kayak orang yang mencampur semuanya ya. Iya, kan kalau kita bisa beli Kristul Hindi sendiri, campurin sendiri. Wah, masih nggak enak rasanya. Masih nggak enak. Ya? Tapi kalau ini tuh udah ini ya. Iya, kita formulasikan biar rasanya enak. Bahkan anak kecil pun suka. Suka ya. Bagaimana Pak kalau kita bandingkan dengan manfaatnya sari kurma? Sari kurma dengan Habakov, kira-kira positioningnya seperti apa Pak? Kalau sari kurma lebih ke nutrisi sih. Nutrisi. Ya, nutrisi. Kalau Habakov bisa buat selain imun dan biar fit. Tapi ketika orang tuh sakit, dosisnya tinggal dinaikin sampai ke ICU tadi bisa sembuh. Nah, gitu. Kalau sari kurma kan dinaikin nggak bisa sembuh juga, dia nutrisi. Kalau sari kurma kan misalnya kita lagi di rumah sakit ya Pak ya, udah lama nggak makan. Susah makan, bagus. Carilah sari kurma. Iya. Atau kalau dia sudah bisa makan kurma sedikit, kurma mungkin dibejek-bejek ya Pak. Iya, betul. Tuh bagus. Nambah darah, hemoglobin. Betul. Nah itu positioning untuk sari kurma, nutrisi ya Pak ya. Nah, kita itu Pak, kebanyakan masyarakat Indonesia kan punya penyakit rata-rata ya Pak ya, asam lambung, diabetes. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak buat teman-teman nih yang diabetes atau asam lambung, kira-kira gimana Pak? Ya, untuk asam lambung, alhamdulillah sih, ibu saya kan sakit GERD ya, mah kronis, ya rutin minum ini sehari sekali, selain buat fit, GERD-nya sembuh. Ya, habis itu kalau puasa tuh jam kalau udah sore habis asar udah nggak bisa ngomong, udah lemes. Ini benar ya Pak ya? Iya. Jadi pas puasa kemarin udah biasa sudah lepas obat yang mahal itu. Iya. Ada obat. Pak, yang mahalnya berapa Pak? Sekali minum tuh 16.000. Kalau nggak minum itu lemes dia. Dan itu pun kalau terus-terusan efek samping kan ya. Nah makanya nih itu tadi ya itu baru asam lambung. Karena saya juga baca beberapa artikel biasanya orang meninggal dunia itu kebanyakan dari hasil risetnya diantaranya adalah diabetes, asam lambung. Ya, nah bagaimana dengan penyakit yang lain Pak? Seperti stroke, jantung. Nah kaitannya sama Habakov apa nih Pak? Nah, semua orang yang sakit tadi ya, itu otomatis organ-organ tubuhnya itu sebenarnya pada terganggu semua, terganggu dan lemes ya. Nah, Habakov ini kita ada namanya original wave power-nya. Original wave power. Jadi ada energi yang kita tambahkan di herba ini. Jadi ketika diminum itu khasiat energinya cepat terasa.
oh ini baru dengar nih Pak. Seumur hidup baru dengar ada zat bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Namanya energi wave. Original wave power. Wave power yang sebetulnya kita perlu konsumsi ya Pak ya. Iya. Untuk memperbaiki organ-organ kita. Iya, jadi biar organnya ada tenaganya. Ada tenaga. Sehingga kerusakan-kerusakannya itu lebih mudah untuk pulih dan regenerasi. Waduh, gitu. Kayaknya suatu saat nanti nih Pak, Bapak perlu presentasi khusus Pak mengenai hal ini. Karena belum pernah dengar nih Pak. Ternyata di dalam tubuh kita itu bisa ditambahkan energi. Ya kan kalau misal tadi kita minum sari kurma, kita minum propolis gold, itu kan masing-masing punya fungsi ya Pak ya. Sari kurma untuk nutrisi ya kan, berarti bukan buat pengobatan ya Pak ya. Kalau yang habatus sauda hanya untuk menambah daya tahan imun kita. Karena biasanya kan kita butuh antibiotik, whatever ya Pak ya. Kita bisa pakai itu. Nah, tapi ini kok ada lagi gitu. Istilah baru lagi nih Pak. Gitu. Oke, teman-teman diterima dulu ya informasinya. Gitu. Karena ini juga masih dalam proses mau dipatenkan ya Pak. Iya, betul. Jadi ini ada berapa persen dari Pak energi apa tadi wave power itu? Iya, jadi berapa persen dari kandungan ininya? Jadi modelnya bukan persentase, tapi herbalnya itu setelah diekstraksi, dikasih ditembak sinar energi. Nah, jadi lebih berenergi itu. Oke, gitu ya Pak ya. Gitu. Luar biasa ya Pak, kita punya handphone ya Pak ya. Iya. Terus ditambah energi. Nah, itu juga bisa ngurangi radiasi jeleknya si handphone sampai segitu. Gitu ya Pak ya. Tapi ini nggak merubah ini kan nggak merubah struktur enggak. Dari itu. Enggak, tapi menguatkan dia. Oh, malah menguatkan. Jadi manfaatnya itu khasiatnya akan terasa lebih cepat karena ada tambah energi. Oke, semakin penasaran Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya kita lagi lemes apa gitu ya, kan biasanya kan orang mulai nyari solusi nih. Apa ya kalau aku lagi lemes ya Pak ya? Nah, teman-teman sekarang kalau lagi lemes-lemes, pokoknya apapun lah itu masalahnya ya, coba Habakok ya, karena ternyata memang dia ada tambahan energi ya Pak yang dimasukkan ke dalam komponen ini ya. Ini memang berarti ketika ada toko herbal gitu Pak ya, tiba-tiba ada Habakok premium ya Pak ya. Iya. Sebetulnya ini premium banget ya Pak ya, gitu. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Pak, peluang bisnis herbal. Buka kartu dong Pak. Iya. Potensi peluang bisnis herbal di Indonesia Pak, ya kan? Ya emang herbal ini kalau dulu nggak semua orang itu melek dan mau minum herbal. Iya, karena masih berkontra ya. Kontra, dokter ini. Saya punya dokter nggak ya? Kalau minum ini gitu. Langsung minum itu yang pil vitamin gitu ya. Nah, pas pandemi kemarin membuktikan bahwa banyak yang meriset nih, ternyata herbal empon-empon tuh juga menaikkan imun loh gitu. Bahkan dokter sendiri pun minum sebenarnya. Iya, tapi kan kalau empon-empon nggak semua orang suka masaknya. Iya, ribet. Ya Pak ya. Iya. Jadi saat ini setiap keluarga itu punya anggaran belanja sendiri tuh untuk beli herba, nambah buat beli empon-empon. Ya, empon-empon atau herba. Entah yang masih. Iya, termasuk vitamin C, Pak. Iya. Nah, kan jadi udah nggak bisa ditolak, Bu. Katakanlah anggaran rumah tangga kita misalnya 5 juta. Biasanya 500 ribunya sudah masuk ke membeli herbal. Gitu. Dan itu pos baru yang hampir semua keluarga di Indonesia ini punya. Betul. Berarti kalau kita hitung nih Pak, potensi katakanlah orang-orang yang aware dengan herbal itu ada 1 juta orang. Mereka udah biasa tuh Pak menganggarkan 100 ribu buat empon-empon katakanlah gitu. Kalau misalnya dari 100 ribu itu kita ambil lah, mereka kan memang biasa beli madu, bisa beli apa, jahe, madu, jahe, empon-empon, digabung-gabung itu menjadi seharga Habakok. Iya, banyak banget. Iya kan Pak ya. Nah, berarti kan setiap orang tuh butuh ya Pak membeli Habakok ini. Iya. Taruh di kotak P3K gitu. Iya, gitu. Jadi kan sekarang Bapak PR-nya begitu Pak. Iya. Jadi setiap rumah yang punya kotak P3K-nya harus ada Habakok. Iya. Atau paling tidak anggaran perusahaan ya Pak. Iya, daripada ngobatin ininya ya ke rumah sakit biasanya kan mahal. P3K-nya di perusahaan pasti ada betadine, ada macam-macam tuh Pak. Misalnya ada Panadol lah, ada apa ya kan Pak. Nah ditambahin tuh Pak sama bagian keuangannya Habakok. Siap.
Iya. Soalnya kalau duit perusahaan nggak ada sharingnya Pak. Oh iya. Kalau di Dapat rumah sharing. tangga tadi kan Pak 5 juta, Heeh. disisihkan 500, Heeh. itu mikir Pak. Iya. Walaupun harus dipaksa ya Pak Iya, ya. iya. Tapi kalau di perusahaan pasti ada tuh Pak anggaran Iya, seperti itu. Ya sama aja kayak sekarang kan di semua perusahaan pasti ada anggaran membeli masker, membeli Ya. hand sanitizer. Dulu nggak ada, sekarang ada jadinya. Nah, Iya. sekarang kan tata usahanya harus Heeh. menyediakan itu kan. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau juga membeli habakol? Ah, amin. Pengennya gitu. Saya ada Pak, terus terang nih Pak di kementerian-kementerian. Jadi mereka setiap 1 bulan sekali semua karyawan dikasih hadiah oleh Karyawan kementerian. iya. Oh iya. Iya. Jadi ada yang boleh beli misalnya, pokoknya anggarannya itu kurang lebih satu karyawan itu 500.000. Iya, Jadi iya. 500.000 itu komposisinya boleh misalnya beli semacam Panadol, Oh iya, iya, yang iya. semacam susu beruang. Hmm. Jadi setiap karyawan tuh dapat susu beruang 1 dus, Haha. kemudian Panadolnya berapa, vitamin C-nya berapa, gitu Iya, Pak. iya. Oh. Jadi sekarang udah mulai tuh Iya, iya, iya. di setiap kementerian, Iya, iya. apalagi BUMN. Iya, 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 iya. Itu luar biasa ya Pak peluangnya nih Iya. Pak. Peluang karyawan BUMN ya masukin abakal ya. Iya, jadi corporate Pak. Iya, Jadi corporate-nya. jualannya ke corporate. Corporate. Oh, iya, 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 Nanti iya. saya dipesan sama marketing manager Bapak ya. Iya, siap, siap. Masuk ke setiap instansi pemerintah Pemerintah. dan BUMN ya. Jadi nanti setiap karyawan misalnya 3 bulan sekali dikasih hadiah. Oleh perusahaan 1 paket Pak, 1 kotak isinya 500.000. Di dalamnya ada habakol. Iya, Contohnya iya. seperti itu sih Pak. Ya. Iya, iya, Oke, siap, siap. jadi kita tahu lah teman-teman pasti sering deh beli susu beruang ya. Di rumahnya tuh sampai ada 1 kardus Berkerat-kerat ya, 1 Iya, kerat. susu beruang kayaknya yakin banget gitu ya Pak ya, susu Iya. beruang itu sangat dibutuhkan, Iya, ya iya. kan? Kalau kita hitung harga 1 dus susu beruang itu, nah kita ganti setengahnya ya Pak dengan habakol, Bisa. boleh juga ya Pak? Iya, boleh. Iya, iya, iya. Jadi peluangnya banyak Pak, Iya, iya. peluangnya banyak. Siap, siap, siap. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak? Mungkin Bapak mau cari distributor di seluruh Indonesia? Ya, insya Allah kita masih terus ya mencari Terus ya, mitra. mitra Jadi ya. kawan-kawan kalau mau bergabung jadi mitra juga boleh. Masih Jadi banyak oleh reseller, reseller, oleh agen, distributor. distributor di Iya. seluruh Indonesia. Bisa. Sekarang distributornya sudah ada 45. 45. Iya. Ya, sementara kota di Indonesia ada 500 kota masih. Kalau setiap kota 1 saja, Iya, ada 500 ya. 400 lagi kita 400 lagi ya. Pak ya. Iya, betul. Jadi peluangnya besar banget teman-teman ya. Bisa dipelajari nggak Pak nih? Ada websitenya, ada Ada. panduannya apa sih habakol? Iya, ada. Manfaatnya, penyakit apa saja yang bisa dibantu. Iya. Tadi kan Bapak sudah cerita orang tuanya Bapak GERD. Ya, Saya ke. juga Ya. pernah punya penyakit GERD ya. Itu rasanya sampai kita pernah orang-orang yang punya penyakit GERD ya, Pak, ya. Itu mikirnya gini, kamu enak banget sih nggak punya GERD. Aku tuh hidupnya kok pakai GERD gitu loh. Sampai Iya. kayak gitu loh Pak. Ya, saking ngerasa Tersiksa ya. tersiksa. Betul. Telah Iya. makan sedikit nggak bisa. Iya. Pagi-pagi udah sakit perut Iya. rasanya, Pak ya. Nah, kalau puasa Ramadan tuh saya ngeliat tuh Takutnya nggak? asar tuh udah lemas, baterainya Iya. kayak habis itu. Benar. Wah, saya harus bantu ibu nih. Iya, benar. Apalagi usianya juga ibu. Iya, ada Pak, ya. 70-an. Udah 70-an. Makanya. Nah, saya aja baru 40-an, Pak. Iya. Sekitar 3 tahun yang lalu juga saya punya penyakit GERD ini. Aduh, Masya Allah. Saya bilang, bersyukur banget ya orang-orang yang nggak punya GERD. Misalnya ada orang punya penyakit yang lain ya, Bu ya. Iya. Itu masih agak mending gitu loh. Tapi kalau udah GERD, aduh, Waduh. ini takut banget gitu loh Bu, bawaannya. Iya, Gitu. Mengganggu aktivitas dan lain sebagainya. Iya, iya. Dan kalau lagi parah, bener-bener kita bisa pingsan 3 hari 3 malam, Pak. Sampai pingsan? Iya, maksudnya untuk memulihkan. Oh ya, Nah, lemes ya. tapi saya alhamdulillah Bu, ada berita yang luar biasa. Teman saya bilang pakai bubur Kalbina. Oh, iya, Dia iya, iya. sarapan pagi pakai bubur Kalbina selama 1 tahun. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah teman-teman Iya. ya. Kita sudah banyak belajar dari Pak Dr. Sulaiman. Ya, sama-sama, Bu. Yang masih jadi pengusaha. Gitu ya. Dia berawal dari si ibu yang merasa bahwa passion bisa dipegang jadi reseller. Nggak malu ya Bu jadi reseller gitu ya. Iya. Nama-nama penghasilan supaya bisa juga
bapaknya kuliah lagi dan lain sebagainya ya. Iya. Dan akhirnya bapak benar-benar sudah lulus gitu ya. Iya. Dan tapi ternyata tetap nggak mau berhenti ya, karena kalau satu hari hanya melayani 180 pasien nggak cukup ya Pak ya. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnasnya Belum, nggak dapat. Belum terjadi ya, Iya. Pak ya. Belum jadi itu. Iya, jadi ternyata bukan semata-mata uang. Maka hadirlah Habaqoh di Indonesia ini. Saya malah tadi ingin menginspirasi Bapak. Ini di seluruh dunia butuh Pak. Jadi kalau ada orang Malaysia yang Bapak kenal, Iya. suruh jadi distributor. Iya. Ya, jadi Amin, langsung mudah-mudahan. ada di Malaysia, Iya. langsung ada di Singapura dan Iya. lain sebagainya. Karena mereka pun mungkin belum terpikirkan sebagaimana tesis Bapak di tahun 2013 itu. Iya. Gitu. Jadi anugerah Bapak punya tesis waktu itu tentang Habatus Sauda. Iya, iya. Akademisinya lancar ya Pak ya. Pasti kami bentar lagi nih. Amin, amin. Tolong Buana ya. Iya, amin, Terima amin. kasih teman-teman ya. Kita mencari ya pengusaha-pengusaha yang benar-benar bisa membantu negara kita ya. Produknya ini semuanya dari Indonesia ya Pak ya. Iya. Bahan bakunya kita nggak perlu beli dari luar negeri gitu Pak. Jadi kalau kita sampaikan ke pimpinan-pimpinan kita Pak, pemerintah kita bangga betul loh Pak ya, dengan Iya. komposisinya. Kecuali Habatus Sauda, Bu, di sini nggak bisa. Iya. Habatus Sauda harus dari yang terbaik. Oh, tetap Bapak impor. Iya, Habatus Saudanya. Berarti kita harus Iklimnya beda, iklimnya. iklimnya ya Pak ya. Ya Afrika, ini bukan. Iya, ya, berarti Nanti ya, kepanasan sini. Iya, ya berarti Habatus Sauda kita tetap dari luar negeri. Iya. Ya. Nggak apa-apa, yang penting perusahaan Habatusnya punya Indonesia. Iya. Iya kan, betul kan? Iya. Lagi punya Indonesia ya Indonesia, Pak ya. madunya Indonesia. Iya. Bawang Dayak ada nih, dari Dayak. Ada Bawang. bawang. Eupalmia itu bawang Dayak. Iya, bawang Dayak ya. Moringa di sini semua. Moringa ya. Heeh. Oke. Bapak Ibu, daripada tiap pagi kita masak empon-empon ya. Ya, ribet. Habatus aja deh, ribet Iya, iya. kalau yang itu ya. Tapi ini positioningnya bukan sekedar itu. Iya. Ya, bukan sekedar itu. Tadi ada energinya, ada segala macam, Iya. termasuk ada kristal hindinya. Iya. Gitu. Saya ngerasain banget Pak pada saat saya itu tuh, aduh, tenggorokan enak banget Pak kalau udah pakai kristal hindi itu. Iya. Oke, sahabat DNA pengusaha, kapan lagi ya kita bisa ketemu sama dokter seperti ini? Nanti Pak, setelah ini tayang nih Pak ya, saya tetap akan minta penjelasan ilmiah. Siap. Oke. Yang lebih detail lagi tentang Iya, iya. komponen apa sih yang ada di dalam Habaqoh ini. Siap. Sehingga teman-teman juga dapat ilmu baru. Mungkin Bapak suatu saat bisa bantu saya pakai slide Pak. Oh iya. Pakai slide, kita belajar gitu, nanti masuk ke YouTube DNA Pengusaha lagi. Iya, siap. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Jadi serial Bu ya. Serial, betul. Karena ini kan nggak cukup Pak sampai di sini. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita minum apa tadi saya bilang, minum propolis sudah biasa Pak. Karena sudah dimasyarakatkan dari tahun 2004. Sudah lama, iya. Kan? 2005 kita sudah, pokoknya semua orang belilah propolis dan saya. Jadi sekarang udah nggak asing Pak dengan istilah propolis, Iya. ya kan? Nah, tapi kalau Habaqoh ini kan apa ini? Baru. Apakah Habatus Sauda yang biasa ada di toko herbal? Kalau biasa begitu kan Banyak. udah banyak dong, Iya. dari sejak 15 tahun, Udah lama. 20 tahun yang lalu udah Iya. ada. Tapi ini apanya nih? Di bagian mana nih hebatnya gitu loh Pak? Iya. Nah ini Pak yang harus minta penjelasannya Pak. Siap. Iya. Oke Bapak Ibu, senang banget punya teman-teman seperti Pak Dr. Sulaiman ini ya, yang menginspirasi kita semua bahwa ternyata kita memang membutuhkan produk-produk herbal berkualitas premium yang hadir di Indonesia untuk memberikan energi setiap hari. Kalau perlu setiap pagi kita minum ini Bapak Ibu, seharian stamina-nya luar biasa. Oke, terima kasih. Berikan komentar selanjutnya. Kira-kira saya akan wawancara apa lagi ke Dr. Sulaiman. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Pak Dokter, kita pamit. Ya. Kalau sahabat DNA, Oke. pamit ya.